Jadi per hari ini saya yakin memang kita pendukung Prabowo Gibran nggak lagi urusan dengan satu putaran, dua putaran. Ya, kita akan berurusan dengan orang-orang yang sedang mendelegitimasi pemilu, itu aja urusan kita. Orang-orang yang berusaha kalau nggak memakzulkan Pak Jokowi, berusaha menggagalkan pemilu, itu aja pikiran kita habis ini. Salam NKRI teman-teman semuanya. Isu pemakzulan Presiden Jokowi kembali disuarakan oleh barisan sakit hati, orang-orang yang dulu kalah perang sama Jokowi. Dari dulu hingga sekarang upaya tersebut selalu gagal. Mau tahu kenapa? Karena 80% rakyat Indonesia masih dan selalu mendukung Presiden Jokowi. Dan ini dibuktikan oleh berbagai lembaga survei. Salah satunya dari Media Indonesia. Mau tahu siapa pemilik Media Indonesia? Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem yang sekarang mengusung Anies Imin sebagai capres-cawapres. Dia mengakui itu. Saya acungi 2 jempol kepada Surya Paloh karena dia mau mengakui hal tersebut. Nah, berikut ini adalah keterangan dari para orang-orang yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi. Kehadiran forum tadi kami konfirmasi murni adalah inisiatif Menko Polhukam bertemu dengan kami. Dan kami membicarakan hal-hal yang umum saja. Tapi sempat ada impeachment tadi dipertanyakan. Ya, ada teman-teman dari petisi 100 ya, menyampaikan kepada Pak Mahfud solusi tepat untuk mencegah kecurangan itu adalah memakzulkan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden. Karena pendapat publik mengatakan kecurangan atau dugaan kecurangan telah dilakukan oleh keterlibatan pengaruh presiden di lingkaran kekuasaan dengan keluarga inti. Fakta yang tersedia misalnya rontoknya Mahkamah Konstitusi telah berimbas mengakibatkan psikologi politik yang dapat melegalkan faktor-faktor keterlibatan oknum aparat di level bawah untuk melakukan kecurangan. Tetapi hal yang menjadi fokus, kami senang Pak Mahfud mendeklarasikan satu sikap moral politik di tengah-tengah lembaga negara yang hampir hari ini berada di bawah bayang-bayang pengaruh kekuasaan yang seolah-olah tidak bersikap kritis. Nah, Pak Mahfud datang membuka pintu ini dan saya berharap ada gelombang dari rakyat untuk datang menyampaikan seluruh dugaan kecurangan dan Menko Polhukam akan menampung sesuai janji Pak Mahfud dan kemudian akan diserahkan kepada otoritas penyelenggara. Halo. Petisi 100 artinya cuma 100 orang. Jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang jumlahnya 278 juta jiwa, itu mah nggak ada seipritnya, nggak ada seujung kukunya. Seperti setetes air di tengah lautan, nggak ada artinya. Sedangkan 80% dari 278 juta jiwa itu adalah masyarakat atau rakyat yang masih percaya kepada Presiden Jokowi. Mereka ini memang halusinasinya terlalu tinggi. Ya sudahlah kalau begitu. Sekarang mari kita lihat dulu tanggapan dari TKN Prabowo Gibran Hasan Nasbi. Titik ekstrim kayak gini, ide pemakzulan Pak Jokowi karena hasil surveinya nggak tertolong lagi memang. Di satu sisi hasil survei Prabowo Gibran menurut temuan mereka mungkin sudah tembus 50%. Kalau versi kantor saya sedikit lagi tembus 50%. Kalau versinya Ipsos 48%, dikit lagi tembus 50%. Sementara yang kedua calon mereka makin turun terus, nggak tertolong lagi. Jadi kalau udah begini kita delegitimasi aja nih pemilu. Jadi sebuah strategi, sebuah taktik, sebuah ide yang gampang ditebak jauh-jauh hari. Mendelegitimasi. Ya, 2 minggu, 3 minggu lalu saya sudah tebak ide ini. Kenapa? Kita udah tahu nih hasil survei ini kan
Jumhurul surveyor menemukan data-data yang mirip-mirip aja. Dan kita orang yang sudah terbiasa membaca data, tahu ini ujungnya di mana. Ya kita ujungnya bisa di 52-53%, ujungnya kalau begini. Tinggi. Ya kan? Rentangnya begitulah, kalau nggak 52-53%, bisa segitu tuh ujungnya. Apalagi ada kejadian kemarin habis debat ketiga. Habis debat ketiga, Pak Prabowo itu sebenarnya kalau dalam sisi penilaian objektif mungkin tidak dalam kondisi menang dalam debat itu. Wah, Anies moncer sekali, Mas Ganjar moncer sekali, tapi di bawah perasaan masyarakat kan nggak sama dengan perasaan mereka. Perasaan masyarakat simpati yang luar biasa terhadap Pak Prabowo. Ada nggak yang dalam 4 hari kenaikan follower Instagramnya jadi 1 juta? Organik loh itu. Pak Prabowo dari mungkin 7,2 atau 7,3 juta, sekarang sudah 8,2, 8,3 juta. Follower Instagramnya naik dalam 4 hari. Itu kan kalau berdasarkan hasil survei saya ditambah dengan jumlah kenaikan itu aja yang 1 juta orang. Hasil survei saya hari ini ditambah dengan jumlah kenaikan follower Instagramnya Pak Prabowo aja yang 1 juta itu sudah tembus 50%. Itu mungkin yang membuat mereka paniknya luar biasa. Ya, kok di luar akal sehat semua ini. Di luar nalar-nalar akademik semua ini. Debatnya merasa menang, merasa unggul, tapi simpati masyarakat kenapa kepada Pak Prabowo. Ini yang saya sebut, kalian mungkin berjarak dengan perasaan masyarakat. Orang-orang yang merasa pintar, orang-orang yang merasa hebat, orang-orang yang merasa tahu dunia ini mungkin sebenarnya punya jarak dengan masyarakat. Dia nggak tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang diperlukan masyarakat, dan bagaimana masyarakat membentuk penilaian-penilaian sampai kemudian memutuskan ini. Coba, Pak Prabowo habis dibully dalam debat, kemudian dapat simpati publik. Ya, puluhan ribu orang yang mengekspresikan kesedihannya di media sosial. Ada 1 juta orang yang kemudian tiba-tiba follow Instagramnya Pak Prabowo. Ada banyak sekali orang yang saya temui dalam 5 hari terakhir. 4 hari terakhir, ya mungkin dalam 4 hari terakhir. Ada banyak sekali orang yang saya temui 4 hari terakhir cuma mau mengafirmasi. Ya, mereka menyatakan hari ini saya pilih Prabowo, tapi tolong diyakinkan saya, diperkuat saya untuk milih Pak Prabowo. Karena setelah melihat debat, dia berubah pilihan menjadi pemilih Pak Prabowo. Dan itu bukan orang sembarangan, tokoh-tokoh semua itu. Tokoh-tokoh yang bergeser itu tokoh-tokoh, apalagi masyarakat di bawah. Ya, yang melihat Pak Prabowo diperlakukan seperti itu, kemudian muncul simpati, muncul rasa sedih, dan kemudian muncul dukungan terhadap Pak Prabowo. Nggak main-main jumlahnya. Jadi per hari ini saya yakin memang kita pendukung Prabowo Gibran nggak lagi urusan dengan 1 putaran 2 putaran. Ya, kita akan berurusan dengan orang-orang yang sedang mendelegitimasi pemilu, itu aja urusan kita. Orang-orang yang berusaha kalau nggak memakzulkan Pak Jokowi, berusaha menggagalkan pemilu, itu aja pikiran kita habis ini. Karena kalau dari sisi elektabilitas menurut saya, insya Allah pertengahan Februari ini sudah selesai, migrasinya sudah selesai. Migrasi sudah selesai dan Prabowo Gibran memang sudah di atas 50%. Nanti polster-polster yang turun pertengahan Januari itu, atau yang akan publikasi pertengahan Januari sudah bisa konfirmasi itu. Menurut saya sudah bisa konfirmasi itu. Jadi itu saja ya yang bisa kita bahas ya. Nanti kita pantau tipis-tipis lah orang-orang yang ingin menggerakkan pemilu tanpa Pak Jokowi, ya, ingin menggerakkan pemakzulan Pak Jokowi, ingin mendelegitimasi pemilu. Mereka tuh bajunya aja itu sok-sok independen itu. Mereka partisan tuh, mereka pasti pendukung salah satu kandidat karena nilainya jeblok. Karena hasil surveinya nggak bisa ketolong lagi, mereka mau mendelegitimasi pemilu. Coba dulu Pak Jokowi dukung Mas Ganjar misalnya, ya, dan hasil survei Mas Ganjar tinggi. Yang dilakukan Pak Jokowi hari ini mereka fine-fine aja itu. Karena bagi kita yang dilakukan Pak Jokowi sampai hari ini juga fine-fine aja. Nggak ada pelanggaran pemilu, nggak ada penggunaan kekuasaan yang melanggar hukum, nggak ada. Ya, jadi Pak Jokowi tetap bisa menjaga dirinya sebagai presiden dan sebagai ayahnya Gibran. Bisa dijaga dengan baik oleh Pak Jokowi. Cuman mereka hari ini ya tidak terima Pak Jokowi berada di tempat yang berbeda, kemudian mengakibatkan angka kandidat mereka terjun bebas. Masalahnya orang-orang ini sudah terlanjur basah. Sudah terlanjur basah berada di barisan yang tidak sama dengan Pak Jokowi. Mereka dulu yakin sekali Pak Jokowi akan ada di barisan mereka. Tapi sekarang ternyata Pak Jokowi nggak ada di barisan itu. Mereka sudah terlanjur basah nih di barisan ini.
ya udah nyemplung sekali. Tapi karena setelah mereka nyemplung keadaannya makin buruk, bukannya makin baik tapi malah makin buruk, ya udah, hari ini yang salah siapa? Hari ini mereka harus bikin Jokowi yang salah. Jokowi salah kenapa? Karena nggak mau gabung sama mereka. Salah karena nggak mau gabung mereka. Terima kasih, itu saja yang mungkin bisa kita bahas kali ini dalam briefing pagi. Semoga mata Anda dibuka lebar-lebar ya. Ya, hari ini kita nggak ada urusan dengan 1 putaran, 2 putaran lagi. Ya, hari ini kita berurusan dengan orang yang ingin mendelegitimasi pemilu. Orang yang ingin menggagalkan pemilu, orang yang ingin pemilu tanpa Jokowi. Itu artinya apa? Pak Jokowi mau mereka makzulkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak ada lagi urusannya dengan 1 putaran atau 2 putaran, tapi kita berurusan dengan orang-orang yang ingin menggagalkan pemilu, mendelegitimasi pemilu. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!